Cek. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita dengan panggilan beribadah yang diambil dalam Mazmur nomor 27 ayat 4 hingga ke 5. Berbunyi demikian: Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itu Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jemaat sekalian dipersilakan bersaat teduh. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Hormat bagi Allah Bapa. Hormat
membacakan pembacaan silih berganti yang diambil dalam Mazmur nomor 50 ayat 7 hingga ke-5. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan yang genap. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluput engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Desi, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Besarkan Nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu yang berbicara, agar setiap apa yang hamba bicarakan pada saat ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat ada di tempat ini itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mungkin tadi ada yang belum sempat bersalaman. Mari kita bangkit berdiri, kita salam, dan kita memberikan senyum yang termanis kepada orang yang di sebelah kiri kanan kita. Sedikit lagi kita akan merayakan Natal. Kalau tidak salah, dengan hari ini ya, 43 hari lagi kita akan merayakan Natal. Oh iya, minggu Advent kedua ya. Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Ya, minggu kemarin kita sudah diingatkan, kita sudah belajar bersama-sama tentang, ada yang masih ingat? Kalau tidak salah, ya 2 macam perhambaan, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Tergantung kita memilih yang mana. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga pengurus yang sudah menjadwalkan saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tema besar kita di tahun ini adalah melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari tema kecil, yaitu berani dengan iman. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Roma 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Kita akan bacanya secara silih berganti. Roma 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Kalau sudah mendapatnya katakan amin. Oh, belum. Roma 8 ayat 35 hingga ayat yang ke-39. Saya akan bacanya terlebih dahulu ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita membacanya secara bersama-sama. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan. Hari ini sebagai anak Tuhan, kalau kita sudah mempelajari tentang kata Yerusalem, seharusnya kita mempersiapkan diri sebagai orang Kristen yang dewasa. Sama halnya dengan anak kecil, pasti baru memulai melangkah. Tetapi orang dewasa adalah berani berjalan. Bagaimana anak Tuhan bisa hidup seperti Rasul Paulus? Ia adalah murid Gamaliel.
Ya kan? Betul kan Malael? Kalau saya salah mohon dikoreksi. Yang sangat membenci murid Tuhan. Dia orang yang radikal. Tetapi lihat, ketika dia mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus, hidupnya mulai berubah. Sampai Paulus berani gila-gilaan lagi dengan Tuhan. Dia berkata di dalam Filipi 1 ayat 21. Ada yang hafal? Hidupku adalah untuk Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita adalah anak Tuhan yang dewasa rohani, harusnya kita berani seperti Paulus dan berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tapi hidupku milik Kristus. Mari kita sama-sama katakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi hidupku milik Kristus. Amin, betul. Kita melihat bagaimana Paulus adalah bukti bahwa dia adalah seorang yang disertai Tuhan, yang dituntun Tuhan, yang dipimpin Tuhan. Itu yang harus nyata. Bagaimana Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami suatu pembaruan hidup. Apa Paulus pada saat itu? Bukan berarti banyak masalah. Banyak sekali. Kita juga terlalu banyak. Banyak ya. Sampai Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita? Pertanyaan ini patut dipertanyakan kita sebagai orang Kristen yang rohani. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih kemurahan Tuhan? Ketika dia lahir, waktu dia dikandung oleh Maria, dia adalah Allah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Ketika dia bangkit, dia akan naik ke surga. Dan dia berkata apa? Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini kita sebagai seorang yang sudah kenal siapa Allah, harusnya kita berani memiliki prinsip di dalam hidup kita. Jika Tuhan menyertai saya, ini prinsip ya. Jika Tuhan menyertai saya tidak takut. Karena dia berjanji tidak akan membiarkan dan meninggalkan saya. Saudara yang terkasih, ingatlah hari ini bahwa bagaimana iman kita harus dipertahankan, dan iman kita, dan kita harus berani bersama-sama dengan ini. Kalau kita tidak menyadari adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup, di dalam setiap langkah hidup kita, maka masalah itu akan terus datang dalam hidup kita. Seperti ada lagu, iklan sebentar ya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana, beras pun mahal, kepala pusing, gaji nggak naik-naik. Nah, itu hanya iklan. Firman Tuhan di dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Artinya cukup. Kalau ada yang kelebihan, harus dipertanyakan itu. Bagaimana mau mempertahankan iman? Hadapi tantangan sedikit, langsung bilang,
Tuhan, mana janjimu? Ingat bahwa Allah Immanuel yang menyertai kita. Kalau kita disertai, ngapain kita takut? Kalau Allah yang dahsyat yang dikatakan oleh Paulus, kuasa mana sih yang bisa mengalahkan kita? Karena Tuhan menjanjikan kita lebih dari pemenang. Ada amin? Haleluya. Hari ini tantangan apa yang kau hadapi? Ingat bahwa Allah mengasihi kita. Allah menyertai kita. Bahkan jika kita membaca kembali di ayat yang ke-34, satu orang bisa membacakannya bagi kita. Ya, Roma 8 ayat 34. Iya, Allah adalah pembela kita. Yang pertama tadi apa? Allah menyertai kita. Yang kedua, Allah mengasihi kita. Dan yang ketiga adalah Allah pembela kita. Kenapa kita mesti takut menghadapi tantangan yang terus di dalam keseharian kita? Ingat bahwa tantangan dalam hidup kita ini banyak. Tetapi ada siapa? Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Nah, hari ini bukan hari ini. Nah, ini dia, kadang-kadang perkataan manusia yang membuat kita menjadi tawar hati. Contohnya di desa ya, atau di kampung, banyak orang tua yang mengatakan kepada anaknya, kamu tidak akan menjadi orang yang sukses. Dari kecil sudah ditanamkan hal seperti itu. Pasti tidak ada kita yang mau seperti itu. Dengan perkataan orang kita menjadi tawar hati. Kadang saya juga lost control kalau ngomong. Dan puji Tuhan, saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, sehingga selalu kalau saya cerita selalu katakan sabar, dan sabar. Itulah terkadang saya tidak sabar. Seperti contohnya semalam kami makan di rumah makan. Tetapi di situ saya lihat setelah yang tukang masak itu, kokinya atau chefnya masak, dia bawa sudah ini ikan sama, kalau nggak salah ada timun, hanya timun, ikan dan sambal di situ. Bah, saya bilang, saya sementara makan, baru saya lihat piring teman saya, di piring teman saya ini lengkap, di saya kok tidak ada tempe. Terus setelah itu saya bilang sama teman saya, nggak adil ini, kok saya nggak dapat tempe. Itu saya pesannya paketan, seharusnya ada lengkap gitu. Terus teman saya satu ini dia bilang, udahlah makan saja yang ada. Saya bilang, tidak bisa. Saya pergi kejar orang, saya pergi temui orang yang itu tuh, yang tukang koki itu. Saya temui dia, saya bilang sama dia, Bah, Mas, kok
kok punya saya ini tidak ada tempe? Saya bilang begitu sama dia. Terus dia bilang, mana? Coba saya lihat. Ini, kau lihat ini, ada nggak tempenya? Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh iya, tunggu ya Mbak ya, nanti saya goreng lagi. Oke, cepat ya, jangan usah pakai lama. Saya bilang, aduh, ini nih, karena tidak sabar saya ini. Aduh, saya tidak tahu yang saya katakan sama orang tersebut menyakiti hati dia atau tidak. Tetapi saya percaya dia itu adalah kewajiban dia. Jadi dia harus belajar juga untuk lebih teliti di dalam dia memasak. Tetapi yang memimpin kita untuk menuju masa depan itu ialah Tuhan yang pimpin kita, bukan kita yang pimpin Tuhan. Mari kita katakan lagi bersama-sama bahwa roh yang ada di dalam aku lebih besar. Mana suaranya? Dari roh yang ada di dunia ini. Kalau Allah menyertai kita, Allah mengasihi kita, dan kalau Allah membela kita, maka kita mau lihat maka siapa yang bisa dapat melawan kita? Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita mau mengasihi Tuhan, mari kita berani dengan iman. Karena kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seorang yang berani dengan iman, karena dia tahu Allah mengasihi dia, Allah menyertai, dan Allah adalah pembela kita. Mengapa kita takut seperti yang saya katakan dalam perkataan kita? Ini adalah perkataan iman. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang kau tetapkan saya masih berada di Palembang, saya jalankan. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan saya di sini, atau Tuhan mau membawa saya kemana saja, saya serahkan rancangan ini sama Tuhan. Kita semua juga ya di tempat ini, mari kita katakan itu dengan iman kita sama Tuhan. Tuhan mau buat agenda apa untuk kita di kemudian hari? Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Tetapi kalau kita melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Hari ini yang Tuhan mau lihat adalah iman di dalam hidup kita semua. Adakah engkau menjadi pelaku iman? Kalau engkau berkata, saya pasti diberkati bersama dengan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Melangkah menjadi pelaku iman, maka itu terjadi bukan hanya menjadi pelaku firman, tetapi menjadi pelaku iman. Ya, kalau saya dibilang orang gila, pasti saya tertawa. Atau senang ya, tertawa aja ya. Tetapi karena Tuhan, saya berkata dengan iman, apa yang gak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada saja iman seperti biji sesawi ya,
maka beranjaklah masalah itu. Maka masalah itu akan beranjak. Hari ini kalau kita punya Tuhan yang besar, kita akan berkata, aku akan melihat perbuatan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Karena aku tahu, atau karena kita tahu, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Maka kalau kita mau lihat Tuhan yang besar, masalah demi masalah menjadikan kita punya iman yang semakin kuat. Ngapain bentar-bentar ngambek, bentar-bentar tersinggung dengan masalah yang ada? Manusiawi ya, pasti ada hal seperti itu. Orang yang dewasa iman akan berkata, masalah akan kuhadapi itu. Kuatkan dirimu. Hari ini mungkin ekonomi susah. Mari kita katakan, Tuhan pasti campur tangan. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Masa aku tidak pelihara dari Tuhan? Bukankah Tuhan sendiri yang memelihara? Tetapi kalau kita melihat Maria mempertahankan imannya yang luar biasa dengan tidak mendengar perkataan orang ataupun aib yang orang katakan kepada dirinya, tetapi orang yang melakukan firman adalah orang yang bertahan di dalam iman, yang adalah menjadi pelaku iman. Aku lakukan apa yang Tuhan suruh. Aku lakukan apa yang Tuhan janjikan. Dan aku berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan jika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita diingatkan bahwa kalau Allah ada di pihak kita, kadang kita nggak sadar. Seperti dua orang di Emmaus yang ada di sebelah kanan, di sebelah Allah pada saat itu, dia nggak sadar bahwa hari ini apa yang dia nggak sadar karena dia dibutakan. Hari ini apa yang membutakan engkau sehingga engkau tidak menyadari arti kehadiran Allah, arti penyertaan Tuhan, arti kasih Tuhan yang berjanji tidak akan membiarkan kita, arti pembela, sehingga kita berkata, Tuhan, masalah boleh ada, tetapi melalui imanku yang kuat, aku tahu Tuhan bekerja bersama dengan aku. Engkau tidak akan membiarkan aku menjadi lebih dari pemenang. Mari kita ucapkan bersama-sama kata ini. Tuhan, masalah boleh ada, tetapi imanku yang kuat, aku tahu Tuhan bekerja bersama dengan aku. Engkau tidak akan membiarkan aku menjadi lebih dari pemenang. Pasti banyak sekali pengalaman yang menyakitkan yang sudah kita alami, yang membuat kita kadang tidak mampu untuk bertahan, tidak mampu untuk udahlah Tuhan, sampai di sini aja Tuhan, saya tidak mampu lagi Tuhan. Tetapi dengan iman yang berani dan dengan tekad kita harus berani mengambil risiko yang ada untuk terus maju melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan, maka akan ada jalan yang terbaik bagi kita. Iman itu melangkah. Kalau iman kita sebentar-sebentar goyah seperti kata orang,
iman itu goyah. Engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Belajar mempertahankan iman atau belajar dengan berani untuk melangkah dengan iman. Bagaimana? Sadari bahwa Allah menyertai kita, Allah mengasihi kita, dan Allah adalah pembela kita. Mari kita katakan bahwa kepada masalah, Tuhan bekerja bersama dengan aku. Tidak ada rancangan Allah yang gagal dalam hidupku. Mari kita sama-sama katakan. Tidak ada rancangan Allah yang gagal dalam hidupku. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada rancangan Allah yang gagal dalam masa depanku. Dan yang ketiga, tidak ada rancangan Allah yang gagal kalau kita mempunyai iman. Kita yakin kita bertahan dalam kesulitan ekonomi yang susah, kesehatan yang terganggu, seolah-olah masa depan kita yang buram, masa depan yang tidak berpengharapan. Tetapi kalau kau tahu Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi, Tuhan pembela, jangan takut. Hadapi hari depan itu bersama dengan Tuhan. Hadapi hari depan itu bersama dengan Dia. Hadapi persoalan dengan Dia. Maka semuanya akan dipermuliakan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat yang sangat penting di dalam Roma 8 ayat 37. Satu orang bisa membacakannya bagi kita. Roma 8 ayat 37. Amin buat firman Tuhan. Meskipun diintai bahaya maut sepanjang hari, kita adalah tetap seorang pemenang. Sungguh cara yang aneh untuk menang. Tetapi itulah cara Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu cara Tuhan yang spektakuler lagi ke depannya dalam hidup kita. Tetapi itulah cara Tuhan untuk kita terus diuji iman kita. Hari ini yang Tuhan mau kita sebagai anak, seperti yang sudah dibahas Jumat kemarin, kita di situ ada status ya, kalau nggak salah. Ada status baru, ada 3 status baru. Yang pertama, kita sebagai anak, dan yang kedua kita sebagai sahabat, dan yang ketiga kita adalah hamba Kristus. Tapi di sini kita sebagai anak, kita sebagai anak dapat memiliki iman yang berkata kepada masalah, beranjak, minggir kau masalah, aku mau lewat. Karena aku punya Tuhan yang menjadikanku lebih dari pemenang, karena Tuhan mengasihi aku. Mari pertahankan iman kita. Jangan mudah goyah. Kita tidak sendirian. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang tidak membiarkan kita. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Apapun yang Tuhan izinkan, pertahankan itu. Kalau kita punya iman, orang mau ngomong apa, orang mau bilang apa, bodoh amat. Engkau mungkin saat ini, atau kita mungkin saat ini
dalam situasi yang tidak baik. Ingat, di balik masalah kita ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Di balik kekurangan, kelaparan, 5 roti dan 2 ikan, kenyang. Di balik kedukacitaan Lazarus meninggal, di situ ada kebangkitan Lazarus, karena dia sanggup membangkitkan segala sesuatu. Kalau engkau tidak sadar, jangan mudah bergoyah dalam iman. Bilang sama Tuhan, engkau bersama dengan aku Tuhan. Engkau menyertai aku. Engkau mencintai aku. Dan engkau pembela kita. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan itu sangat-sangat diberkati. Haleluya. Sama seperti kita di tempat ini. Hari ini Tuhan punya rencana buat kita. Kita lebih dari pemenang, karena Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang sanggup melawan kita? Pertahankan iman, hadapi masalah dengan berani dalam iman bersama dengan Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan lebih dari pemenang. Karena kita sudah berani dengan iman kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sukacita, bahwa kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan.
kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan terus menjadi berkat di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Ini seruan doa kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Atas pemberitaan firman-Nya pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Pelayan persembahan adalah Saudari Elis. Kita akan mengumpulkan 2 kantong. Kantong merah untuk PI daerah dan kantong biru untuk kas gereja. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berdoa. Bapa yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan untuk pekerjaan-Mu. Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, Kau berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hanya
firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana seluruh umat Tuhan boleh bersama-sama bersekutu beribadah, di mana hari perhentian-Mu yang kudus, untuk kami boleh mencari Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan peluang di tengah zaman ini Tuhan, di mana kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur panjang sepekan juga Tuhan juga sudah menyertai kami, memimpin kehidupan kami dan membimbing iman kami untuk kami tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan menyerahkan buat gereja kami PWJ GKI Family Palembang ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja kami ini Tuhan, dari awal hingga sampai ke depannya Tuhan juga pun yang akan menyertai ya Tuhan. Bahkan kami menyerahkan buat gembala, keluarga gembala yang ada, Tuhan memberkati, memberikan hikmat bagi gembala dalam melayani, membimbing, membina kami jemaat Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan menolong ya Tuhan, untuk setiap hal pekerjaan Tuhan yang boleh dikerjakan. Kiranya Tuhan juga yang turut campur tangan, membimbing, memimpin setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa berkati keluarga gembala, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan di dalam Tuhan. Dan Kau berkati anak-anak gembala juga Tuhan menolong dalam masa pendidikan Tuhan yang memberkati. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga buat jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga yang menyertai mereka, bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang ada di luar kota, bagi Pak Dokter dan Ibu Sarina ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati mereka dalam acara keluarga di Jakarta, untuk setiap segala urusan yang ada Tuhan juga yang turut campur tangan menolong mereka, menyertai mereka Tuhan, hingga tiba kembali ke Palembang dengan keadaan sehat dan selamat. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Kohendra ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan buat orang tuanya yang ada, pemulihan daripada-Mu kiranya terjadi di tengah keluarga Kohendra, terkhusus buat orang tuanya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan buat kami semua yang ada datang pada pagi hari ini, dalam hal apapun ya Tuhan, banyak pergumulan kami dan permasalahan di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan buat pelayanan kami yang ada di Gasing maupun di Gelombang, Tuhan memberkati, Tuhan juga turut campur tangan menolong, memberikan kami hikmat, memberikan kami ide-ide, memberikan kami kekuatan iman yang teguh untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya semuanya itu boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga buat perayaan Natal bulan depan Tuhan, dalam setiap persiapan-persiapan yang ada Tuhan juga turut campur tangan menolong, memimpin dalam setiap halnya ya Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja Kemah Injil dari Aras Pusat, daerah, wilayah yang ada, bahkan jemaat lokal sekalipun Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat, wibawa daripada Tuhan dalam membawa gereja kami ini untuk semakin setia dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, untuk situasi politik yang terjadi saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kondusif, memberikan keamanan dan ketentraman bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, dalam hal persiapan pemilu Pilpres di tahun depan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong bangsa dan negara kami ini. Siapapun yang terpilih Tuhan menjadi pemimpin dan bangsa negara kami ini, dialah yang Tuhan memberkati, dialah yang Tuhan berikan bagi kami, masyarakat dan bangsa negara kami ini, untuk boleh dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang baik hati dan rendah hati ya Tuhan. Ini Tuhan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat kelanjutan ibadah kami ini, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati.
Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih. Kita bersyukur ibadah pada minggu yang kedua ini, bulan November, yaitu tanggal 12 November boleh selesai. Terima kasih buat yang melayani ya. Kita diajar untuk berani dengan iman ya. Berani melangkah dengan iman. Dan ya, apapun pergumulan yang kita hadapi, kita melangkah, maju saja. Ada amin? Iya. Panitia Natal juga mereka dihadapi dengan biaya dan juga pendanaan yang begitu besar, ya kan? Maju saja, ya. Terkumpul atau tidak terkumpul, kita tetap Natal. Amin? Iya. Ingat bahwa perjalanan PWJ yang ke-3 tahun ini kita melangkah dengan iman juga. Jadi bukan karena saya, bukan karena Bapak Ibu, bukan karena siapa-siapa, semua karena Tuhan. Tuhan yang memberi iman pada kita. Dan kita berdiri sampai hari ini, kita boleh ada sampai hari ini karena iman yang diberikan Yesus. Jadi anugerahkan hidupmu dengan buah-buah iman ya, jangan dengan buah-buah kesedihan. Sebab Dia senantiasa melihat dan menyertai kita. Sedikit sharing, kalau kita menjalani hari-hari lalu kita bersentuhan dengan manusia, dengan banyak orang yang kemudian menyentuh bagian-bagian sensitif kita, emosi kita, mental kita. Saya ngebayangin begini, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di setiap sentuhan itu. Dia mau menguji kita, Dia mau melihat seberapa kuatnya kita mengandalkan Dia. Jadi kalau hari ini kita bersentuhan dengan tetangga, dengan rekan bisnis, dengan teman pelayanan, saya mau bilang bahwa Tuhan ada di situ. Jadi ketika kita menang, Dia pun tersenyum. Ketika kita kalah, Dia pun tersenyum. Mungkin Dia akan menambahkan geleng-geleng kepala. Luar biasa anakku ini, gitu ya. Saya sering membayangkan seperti itu. Jadi ketika engkau ada di sudut dapur sedang memasak, Tuhan ada di situ, sedang melihat engkau. Maka berbicaralah kepada Dia, teruslah komunikasi dengan Dia. Ketika engkau sedang mengajar anak-anak di sekolah, Dia ada di situ. Dia ada di anak itu. Entah dia bandel kah, entah dia sedang sulit untuk engkau ajarkan. Jangan sampai engkau ngatain dia, bodoh kali anak ini. Itu berarti engkau ngatain Tuhan yang ada di situ. Paham ya? Jadi iman kita itu sesempurna itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hari ini berjalan dan melangkah berani dengan iman, itu artinya kita menempuh berbagai macam resiko. Jadi ingatlah bahwa ada Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di setiap sudut hidupmu, di setiap musim, di setiap waktu Dia ada. Oleh karena itu kita terus diingatkan untuk hari ini kita melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Yang pasti kita adalah lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan saja untuk hari Rabu kita masih ada pertemuan untuk pelatihan jurnal bersama Yesus. Tetap buat jurnal ya, latih buat jurnal. Jurnal itu membuat kita mengevaluasi satu hari itu apa yang sudah kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu hari Jumat kita ada doa di tempat ini secara onsite, boleh hadir atau kami menyediakan link Zoom buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir atau jauh dari lokasi ini. Jadi hadir onsite bisa, hadir juga secara Zoom atau daring juga bisa.
Lalu kita masih bergumul dengan pengumpulan dana Natal. Jadi Bapak Ibu sudah renungkan berapa yang mau disampaikan kepada panitia, janji imannya, ya. Silakan nanti dikomunikasikan ke bendahara siapa? Ibu Sarina ya, di WA. Japri boleh, Bu, saya janji imannya sekian gitu ya. Bisa secara dicicil atau dibayar dengan tunai juga boleh ya. Jadi kita bersama-sama untuk mengumpulkan apa yang ada pada kita untuk kita kemudian gunakan itu dalam masa raya Natal kita nanti. Nah, yang berikutnya adalah kita tetap berdoa buat pembangunan gereja di Sumber Agung. Kita bersyukur bahwa sudah mulai naik. Mereka sudah timbun, bagi saudara-saudara yang pernah ke sana, itu mereka sudah timbun semua petak-petak yang mereka buat, petak rumah yang sudah buat. Nah, tinggal naik dindingnya. Nah, kita doakan dengan dana target 15 juta itu sudah bisa sampai atap. Jadi kita bersyukur Badan Pengurus Wilayah Jawa Sumatera secara kompak dan bersama-sama mereka boleh mendukung dan menyokong pekerjaan Tuhan di Sumber Agung. Dan ini merupakan salah satu hasil dari program Sumatera Siap, hampir berjalan kurang lebih 6 tahun ini. Baru satu, mungkin dua di Jambi, ada satu ya di Jambi ya. Nah, jadi 2 sudah yang betul-betul sudah ada gedungnya. Tapi kalau titik-titik masih banyak. Jadi yang sudah ada gedung ini artinya mereka secara permanen sudah diterima oleh masyarakat. Jadi kita bersyukur dari 6 tahun yang lalu program ini jalan, baru 2 gedung yang gereja yang boleh dibangun. Jadi ini perjuangan untuk menyebarkan dan mengabarkan kabar Injil itu memang butuh pergumulan yang panjang. Jadi kita doakan terus hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana supaya mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di sana. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita tetap berdoa buat 2 pos pelayanan yang kita gumuli bersama-sama, yaitu di Gasing dan juga di Pelempang. Kita doakan hamba-hamba Tuhan kita, jangan lupa bawa mereka dalam doa senantiasa ya, supaya mereka tetap semangat. Dan tetap saya memberikan dorongan pada mereka ya, kalau memang dalam tahun pelayanan yang Tuhan percayakan mereka ketemu dengan si tulang rusuk, ya jangan segan-segan memberitahukan, ya kan? Kita percaya bahwa hidup ini mengalir. Ya kalau Tuhan sediakan tulang rusuk di tengah perjalanan pelayananmu, jangan sungkan-sungkan utarakan itu. Ya kalau perempuan itu kan pasti dibawa lari sama suaminya nanti ya, kita juga harus siap-siap gitu kan. Tetapi ya kalau suaminya mau bertahan dan ikut pelayanan, itu juga luar biasa. Dan bagaimana dengan istri? Boleh juga ya calon istrinya ya, Jerry ya. Ya itu juga salah satu pengingat ya, bahwa kalian bukan saja melayani, tapi kalian juga ada tugas untuk mencari pasangan hidup. Jangan nanti nanti Tuhan sediakan. Enggak, kita juga harus berdoa dengan iman, berani dengan iman untuk mengatakan itu. Ya, itu hal yang bisa saya sampaikan kepada kita. Doakan Pak Dokter dan Ibu sedang ada di Jakarta, ada melaksanakan pertunangan dan juga pernikahan dari keponakan mereka, agar semua kegiatan boleh berjalan dengan baik. Jaga kesehatan ya, jangan lupa berolahraga, karena olahraga itu penting untuk kita boleh tetap sehat fit. Jaga kesehatan tubuh, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Nah, kita doakan juga situasi pemilu yang akan kita hadapi ke depan, agar kita tetap memilih yang terbaik dari 3 pasangan yang sudah ada. Dan jangan lupa kita juga harus kenal dengan caleg-caleg, baik DPR RI, apalagi DPRD dan juga DPR kota. Itu tugas kita. Banyak sekali yang akan kita pilih di masa yang akan. Jangan asik dengan presiden saja, capres ya. Kita harus lihat juga caleg-caleg yang baik, jangan sembarang memilih. Dan kepada generasi generasi Z ya, atau ya Gen Z, ayo segera buat KTP. Karena waktu saya buat KTP anak saya Jovan, paling banyak anak-anak SMA di Kecamatan Sako sana. Artinya mereka sudah mulai sadar akan data mereka.
Ya, kalau yang sudah punya KTP umur 17 tahun boleh memilih dan silakan memilih. Dan lihat status mereka, lihat track record para pemimpin, calon pemimpin-pemimpin kita supaya kita memilih orang yang tepat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Bagi hamba-hamba Tuhan, terakhir sekali kita ada doa pekerja pada hari Selasa jam 7 sampai jam 9. Kita nanti akan dipimpin oleh dari GKI Brajayekti, Pak Pendeta Penias Ngau, dan linknya nanti akan dikirim. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada akhirnya kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada minggu ini, pada pagi hari ini. Dengan bersuka cita kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya apa yang sudah kami lakukan di sepanjang ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap kembali ke tempat kami dan kami rindu untuk diberkati di dalamnya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dalam hidupmu. Jadilah berkat bagi banyak orang dan melangkahlah pasti berani dengan iman sesuai dengan apa yang diajarkan pada kita pada hari ini. Dengan iman tadakan kedua tanganmu, terimalah berkatnya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati kita sekalian. Shalom.